Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan satu pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur dan kami haus akan hadirat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud
Betapa ajaib dan dahsyatnya kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap kami para sidang jemaat Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan biarlah roh Allah hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Bertahtalah Engkau Tuhan di atas setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian di hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkuasa yang Kau curahkan bagi setiap kami. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia.
jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan, ku diberi kuasa, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku, amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, amin. Ku berdiri dengan iman, haleluya, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan. Kita masih bersemangat, kita angkat pujian kembali. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, di atas segala puji-pujian kita sudah naikkan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita, bahkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah ada hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, akan disirami dan akan membentuk setiap kita. Terima kasih Tuhan.
kami yang haus. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawakan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Benar Tuhan, ini adalah menjadi kerinduan kami Tuhan. Di mana Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Haleluya. kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Bila Tuhan Kau yang bekerja di setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami pakai semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Bila hanya Engkau saja yang berkata-kata dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan biar Roh Allah yang bekerja di setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami Tuhan, umat-umat-Mu, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami paling dalam Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Gembala Pendeta Febe Asri dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah naikkan pujian kepada Tuhan, kiranya hati Tuhan boleh disenangkan lewat pujian-pujian yang sudah kita naikkan kepada Dia. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah. Biarlah kita mau belajar bersama supaya kita selalu ingat akan firman Tuhan. Ya, saudara, kalau kita merindukan Allah, ya pasti Dia akan datang menemui kita. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur 42 ayat yang kedua. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dikatakan di sini diumpamakan seperti rusa yang merindukan sungai, ya. Dikatakan sungai yang berair. Demikianlah juga jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Puji Tuhan. Saudara, mengapa di sini diandaikan ya seperti rusa, ya? Diandaikan seperti rusa rindu akan air dikatakan.
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali rusa atau kijang ini ya dipakai sebagai perumpamaan dan sebagainya. Kalau kita lihat juga di dalam Kidung Agung, coba kita lihat Kidung Agung. Kidung Agung 2 ayat 8. Kidung Agung 2 ayat 8, tapi saya akan baca dulu ayat 7. Mulai dari ayat 7 sampai ayat 8. Di ayat 7 dulu. Kidung Agung 2 ayat 7 dan 8. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ayat 8. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Tadi saya katakan mengapa pakai perumpamaan, tadi dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Kalau kita baca dalam Kidung Agung 2 ini dikatakan kijang atau rusa ini melompat-lompat di atas gunung perbukitan, ya. Coba kita sambung di pasal 8 Kidung Agung. Kidung Agung pasal 8 di ayat 14. Ayat 14. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah, ya. Dikatakan di sini, ya, larinya suruh cepat seperti kijang. Sekarang mobil juga kan kijang, mobil kijang. Nah, saudara, artinya di sini disuruh lari dengan cepat seperti kijang. Kidung Agung 2 tadi ayat 8 dikatakan melompat-lompat di perbukitan, di gunung-gunung. Kijang melompat-lompat, ya. Dikatakan maksudnya suruh tangkas, suruh cepat dalam Kidung Agung 8 tadi. Larinya suruh cepat, larinya tangkas itu kijang, ya. Saudara, dikatakan ya, memburu rusa itu ya adalah olahraga dari zaman purba, ya. Karena kalau memburu rusa itu mungkin harus juga punya kekuatan untuk mengejar. Punya satu gerakan yang cepat, gerakan yang tangkas. Karena kijang dikatakan gerakannya cepat, gerakannya tangkas. Bahkan melompat-lompat di gunung-gunung, di perbukitan dikatakan. Nah, saudara, dikatakan rusa akan berlari sejauh puluhan kilometer. Bahkan dikatakan juga ratusan kilometer. Ya, untuk apa? Untuk mencari air. Kijang sanggup ya berjalan jauh, berapa kilometer pun dia jalan, asal menemukan air, asal menemukan sungai yang berair. Nah, saudara, menandakan ya bahwa ayat ini ya, kalau saudara perhatikan di ayat ini ya, dikatakan seperti rusa, seperti kijang atau rusa jantan, ya. Nah, saudara, bagaimana rusa jantan, ya, untuk mencari air? Dia tidak pernah lesu untuk berjalan sekalipun jauh. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, karena apa? Karena rindu air, merindukan air. Nah, saudara, seperti tema saya tadi ya, rindu akan Allah. Arti rindu, saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia ya dikatakan rindu itu sangat ingin ya, sangat ingin atau berharap benar gitu ya, berharap benar akan ini misalnya, akan itu atau kepada itu, kepada dia dan sebagainya. Jadi satu keadaan yang menunjukkan
sangat ingin, sangat berharap sekali. Jadi bukan sekedar ya kalau dapat iya, kalau enggak ya sudah. Tapi di sini berharap sekali, ya, sangat berharap. Bahkan dikatakan juga menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan ya arti rindu sangat merasa ingin sekali hendak bertemu. Ya. Biasanya kalau bilang, aduh saya rindu mama, rindu sama papa. Maksudnya ingin sekali ketemu. Karena rindu. Atau juga rindu sama kekasih dan sebagainya. Ya, karena kepengen benar ketemunya, hendak bertemu. Nah saudara, atau juga arti rindu bisa juga mengandung pengertian sangat mengasihi. Ya, orang yang dirindukan itu adalah orang yang sangat dikasihi, atau juga sangat membutuhkan, ya, merindukan dia karena kita membutuhkan dia, kita merindukan dia karena kita mengasihi dia. Nah ini pengertian kata rindu, ya. Bahkan ya seringkali dikatakan juga karena rindunya sampai ya berlari terengah-engah, rasanya sudah seperti orang yang larinya karena ngos-ngosan sudah, ya, terengah-engah mungkin, ya. Nah saudara, sepertinya nafasnya udah kembang kempis, ya. Nah saudara dikasih Tuhan, sudah karena apa? Sudah nggak tahan lagi karena ingin bertemu, ya. Bagaikan seperti dalam Kejadian, coba kita lihat dulu Kejadian pasal yang 32. Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 26. 22 sampai ayat 26. Pergumulan Yakub dengan Allah, perikopnya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, dalam kejadian ini dikatakan, ya saudara, satu keinginan yang kuat, ya, satu keinginan yang kuat. Dikatakan Yakub, ya, sedang menyeberangi di situ, ya, dan ada satu pergumulan, dikatakan pergumulan Yakub dengan Allah. Bagaimana dikatakan Yakub enggak menyerah, terus bergumul, berusaha terus bergumul, tidak mau mengalahkan, ya. Nah saudara, kalau kita ambil pengertiannya, maksudnya saudara, satu keinginan yang begitu kuat, satu keinginan yang tidak bisa menyerah, ya, karena menginginkan sesuatu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan Yakub berkata, jangan engkau pergi kalau engkau tidak memberkati kami, ya. Dia tidak mengizinkan untuk pergi sebelum diberkati, dikatakan di sini. Nah saudara, kalau kita melihat, ya, di sini satu keinginan untuk bertemu yang kuat. Bahkan dalam pemazmur selanjutnya juga, ya, bagaimana pemazmur juga berkata bahwa dia merindukan Allah. Karena aku merindukan Allah. Seperti tadi dikatakan, seperti rusa yang merindukan air. Kalau saudara lihat juga saudara dalam pemazmur, Mazmur pasal 42 di ayat yang ketiga. Mazmur ayat emas kita.
Mazmur 42 ayat yang ketiga. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dikatakan di sini satu kerinduan yang sangat, yang amat. Karena merasa haus, merasa perlu. Dikatakan di sini jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kalau saudara perhatikan di sini, dia berkata bahwa jiwaku merindukan, ya. Jiwaku merindukan. Haleluya. Saudara, bukan sekedar mata dan telinga ini yang ingin melihat wajahnya, ya, tetapi dikatakan di sini dia juga ingin mendengar suaranya, bahkan dikatakan jiwanya juga. Haleluya, ya. Jiwanya juga ingin mendengar, jiwanya ingin bertemu juga. Karena di jiwa ada perasaan, ya. Jiwaku merindukan engkau. Jadi bukan cuma mata, telinga yang rindu untuk mendengar, tetapi juga jiwanya. Karena dalam jiwa ada perasaan, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kalau ada seseorang yang benar-benar jiwanya merindukan Tuhan, Tuhan tahu. Ya, manusia boleh bersandiwara, ya, manusia boleh berpura-pura, mungkin di depan sepertinya rindu Tuhan, ya. Oh, saya sepertinya orang melihat, oh dia begitu rindu bertemu dengan Allah. Tetapi apakah benar jiwanya juga merindukan Tuhan? Ya, Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan nggak bisa dibohongi, ya. Kalau manusia masih bisa dibohongi, bisa bersandiwara di depan manusia, tetapi di hadapan Allah kita nggak bisa bersandiwara. Tuhan tahu kalau jiwa kita memang benar-benar haus untuk bertemu dengan Dia. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Di sini dikatakan bukan sekedar mata dan telinga yang ingin mendengar suaranya Allah, melihat suara Allah, bertemu dengan Allah, tetapi juga jiwanya. Puji Tuhan. Coba kita lihat 2 Tawarid pasal 15. 2 Tawarid pasal 15 ayat 15. 2 Tawarid 15 ayat 15. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah ini, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Tadi saya katakan bahwa Tuhan kita itu, ya, bisa mendengar dan bisa tahu isi hati seseorang. Tuhan tahu kerinduan seseorang, ya. Bahkan di sini dikatakan mereka bersumpah dengan segenap hati, ya, untuk setia dan mencari Tuhan dengan bulat hati, ya, mencari Tuhan. Itulah sebabnya karena mereka sungguh-sungguh Allah menilai, Allah tahu, gak sia-sia apa yang mereka buat. Allah memberikan keamanan bagi mereka. Haleluya. Saya yakin kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan bulat hati, haleluya, dengan segenap hati, Tuhan tahu, ya, tidak akan menjadi sia-sia. Bahkan ayat ini berkata Allah memberikan keamanan bagi mereka, sebab Allah melihat hati mereka. Dengan bulat hati mereka berjanji akan mencari Tuhan, mereka akan setia kepada Tuhan. Seringkali manusia cuma gampang berjanji di mulut, ya, tetapi seringkali lewat perjalanan hidup, ya, dengan berjalannya waktu, seringkali tidak lagi sesuai seperti yang diucapkan.
Ya, ada ucapan-ucapan mungkin yang dikatakan, oh berjanji Tuhan, pokoknya saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh, saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, saya siap Tuhan. Tapi berjalannya waktu kadang-kadang ya tidak semua bisa saja ya ingkar janji. Tidak lagi kepada janjinya bahwa akan setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya ya Allah nggak bisa dibohongi. Kalau memang benar kita masih stabil seperti janji kita kepada Tuhan, seperti apa yang kita pernah ucapkan kepada Tuhan, aku mau setia, senang atau tidak senang, aku mau tetap setia Tuhan, maka Tuhan juga tidak pernah tutup mata. Ya, Tuhan juga akan menyertai langkah kita. Tuhan juga akan bela hidup kita. Seperti tadi dikatakan, Allah menganugerahkan keamanan bagi mereka karena mereka bertekad hati dengan bulat hati mau mencari Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah kita masih ada dalam janji-janji kita kepada Tuhan? Bahwa saya mau setia Tuhan. Mau senang, mau susah, saya mau setia. Masih tetap ada dalam pelayanan. Apapun keadaannya, aku mau tetap setia Tuhan. Apakah kita masih ada dalam kesetiaan? Ya, sebab Tuhan yang menilai hati. Kalau manusia tidak bisa sampai tembus ke hati, manusia tidak bisa lihat hati, tetapi Allah dapat melihat hati. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, itulah dikatakan karena keinginan yang begitu bulat itu sangat menentukan langkah hidup mereka. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita punya kerinduan yang bulat karena merindukan Tuhan, mau setia kepada Tuhan, maka langkah hidup kita Dia yang menentukan. Haleluya. Ya, Dia yang menentukan. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat juga dalam Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 2. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya, kalau saudara baca Pemazmur Daud ini ya menunjukkan bahwa Daud orang yang sangat merindukan Tuhan. Dia begitu rindu kepada Allah. Bahkan dia sampai mengumpamakan ya, dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu." Dikatakan jiwanya juga haus. Ya. Jiwanya juga haus kepada Tuhan. Bahkan dia memberi perumpamaan seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ya. Mengapa seringkali tanah menjadi tandus, tanah menjadi kering, ya, sehingga tanah itu bisa terbelah-belah, ya, menjadi tandus, ya, menjadi kering karena nggak ada air. Ya, karena kurang air, karena mungkin musim panas yang berkepanjangan sehingga begitulah keadaan tanah, ya, sudah tidak lagi baik tanahnya, mungkin sudah retak-retak dan sebagainya, ya, dan kering, tandus karena tidak berair. Daud mengumpamakan dirinya, hidupnya itu seperti itu karena nggak ada air. Seperti tadi dikatakan, rusa merindukan air. Dia rela berjalan jauh pun dia rela. Kemanapun ke atas gunung dia rela melangkah. Walaupun lelah, walaupun capek, dia tetap berjalan mencari air supaya dapat air. Haleluya. Daud, Pemazmur Daud berkata, kerinduannya seperti tanah yang kering, ya, tanah yang terbuka. Tanah mungkin yang terbelah-belah, ya. Saudara,
tanah yang terpecah-pecah merindukan air. Bayangkan tanah itu kalau kering, tanah itu terbelah-belah, terpecah-pecah, lalu ada air, ya, disiram air hujan yang banyak. Wah, tanahnya jadi baik kembali. Tidak lagi kering, ya. Kering ini berbicara juga kegersangan, ya. Kegersangan yang dirasakan dalam kehidupan, ya. Gersang rasanya, kering, terbelah-belah, ya. Karena apa? Karena kurang air. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. 2 Tawarit pasal yang ke-15 tadi dikatakan dengan segenap hati dan dengan satu tekad yang bulat. Aku akan mencari Tuhan, aku akan mencari air. Maka di situ kita akan bertemu dengan air. Puji Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 25. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Puji Tuhan, luar biasa. Ini kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang karena jiwanya itu benar-benar rindu Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang kuingini, dikatakan, ya, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, ya. Puji Tuhan. Kalau mungkin kalau anak-anak muda, enggak lah, Tuhan nanti aja. Yang penting aku berjumpa kekasihku dulu, berjumpa pacarku dulu. Enggak ada yang kuingini lainnya. Aku ingin berjumpa dengan dia. Saudara, jangan lupa bahwa hidup ini sangat bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita benar-benar rindu akan Allah, seperti dikatakan tadi, ya, tidak ada selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, ya. Puji Tuhan. Menunjukkan cuma Tuhan yang dicari, cuma Tuhan yang diutamakan, cuma Tuhan segala-galanya dalam hidup ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kayak yakin kalau Tuhan yang menjadi pilihan utama bagi hidup kita, gak usah takut dengan masa depan kita, gak usah takut dengan apa yang kita akan lewati dalam dunia ini, ya. Mungkin banyak kekhawatiran untuk melihat masa depan, sepertinya masa depan suram. Oh, lebih baik katanya dunia ini akan semakin jahat, dunia akan semakin sulit, sepertinya sudah gak ada harapan lagi untuk melihat sesuatu yang baik. Jangan lupa, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan juga akan menyertai langkah kita. Manusia boleh berkata mustahil untuk melihat hal-hal yang baik, tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin. Haleluya. Itulah sebabnya biarlah kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, utamakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti dikatakan tadi, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Puji Tuhan. Coba kita lihat dalam Yesaya, banyak ayat ya saudara. Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 9. Yesaya 26 ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ayat ini berkata, dengan segenap jiwaku, ya, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Menunjukkan satu kerinduan yang tinggi, satu kerinduan yang sungguh-sungguh. Ingin bertemu dengan Dia, ingin memiliki Dia, ingin berjumpa dengan Dia. Haleluya. Ingin bertemu dengan Dia.
Seperti tadi kata rindu, ya. Sangat ingin, sangat berharap bertemu dengan Dia, ya. Ingin sekali bertemu dengan Dia. Ingin sekali berjumpa dengan orang yang dikasihinya karena sangat mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saya yakin kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita cinta Tuhan, maka pasti kita akan merindukan orang yang kita kasihi, ya. Akan mencari Dia dengan segenap hati karena rasa ingin berjumpa, ingin bertemu dengan orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Dia, pasti saya yakin kita juga akan mencari Dia dengan segenap hati. Puji Tuhan, bahkan dengan segenap jiwa, segenap hati. Haleluya. Kerinduan yang penuh siang dan malam, sampai disebut siang dan malam, menunjukkan bahwa wah benar-benar rindu, ya. Kadang-kadang kita kalau melihat seseorang yang berkata, oh lagi rindu, mau rindu mamanya atau rindu papanya, rindu anaknya, ya, seringkali nggak malam dia selalu berkata juga rindu, mau pagi juga dia berkata rindu, menunjukkan bahwa sangat rindu, mau malam mau pagi terus rindu. Waduh, puji Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan kalau kita benar merindukan seperti itu, ya. Lalu kita merindukan Tuhan seperti itu, ya. Merindukan kerinduan yang penuh siang dan malam. Puji Tuhan. Lalu saudara, ya, bagaimana agar dapat minum air? Haleluya. Supaya kita bisa minum air tadi seperti tanah yang kering, supaya berjumpa dengan air. Seperti rusa tadi yang haus bisa berjumpa dengan air. Bagaimana caranya? Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya baca dulu di ayat 37. Ya, kalau ingin berjumpa dengan air tadi, air kehidupan yang adalah Yesus pemilik air kehidupan. Ayat ini dikatakan harus haus, merasa haus. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang, dikatakan, kepadaku dan minum. Kalau kita tidak merasa haus, tidak mungkin kita minum. Ya, karena kita merasa haus, kita minum. Sorry, saya haus, saudara. Karena kita merasa haus, kita minum. Ya. Yesus berkata, siapa yang haus, mari datang kepadaku dan minum. Ya. Jadi ini satu tawaran. Yesus mengingatkan saya dan saudara, kalau engkau merasa haus, kalau engkau ingin berjumpa dengan air, ya, dikatakan di sini, barang siapa yang haus, ya, dia akan menerima air itu, air kehidupan itu. Sekarang ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ya. Yang kedua, kalau ingin berjumpa dengan air kehidupan itu, harus percaya. Ya, harus percaya. Ayat ini berkata, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, maka dia tidak akan menjadi haus lagi, karena dia akan menerima air kehidupan yang memancar di hatinya, terus meluap dari dalam, ya, memancar dari dalam, dan dia tidak menjadi haus lagi, kata Yesus. Jadi saudara, kalau ingin
dapat minum air hidup. Air hidup ini berbicara tentang Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Haleluya. Maka kita harus datang dengan kehausan, minta untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus karena haus air hidup itu. Haleluya. Haus dan juga percaya. Kalau nggak percaya, ya nggak mungkin kita akan menerima ya air hidup itu atau pekerjaan Roh Kudus. Ya, orang yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, maka Tuhan akan penuhkan, ya. Tetapi kalau dia nggak rindu, mana Tuhan mau penuhin, ya? Tuhan nggak pernah memberikan Roh Kudus kepada seseorang asal melempar dari langit, terserah siapa yang terima, pokoknya dilempar aja siapa yang kena. Kayak biasanya saudara kalau pesawat atau mobil, ya, ada pesawat atau itu pesawat rendah lalu dia menabur duit dari atas lalu dilempar, nggak tahu ini lebaran ada nggak duit yang dilempar-lempar dari atas sehingga yang dibawa berebutan yang ngambil, ya termasuk dia orang kaya mau orang miskin semua dapat karena siapa yang dapat ya dapat, apalagi yang jatuh di kepalanya dia dapat. Ya, Roh Kudus tidak dilempar seperti itu. Roh Kudus tidak nih siapa terserah siapa yang mau ambil, enggak. Harus menunjukkan kehausan kalau ingin dipenuhkan Roh Kudus. Harus datang kepada Yesus, katakan ayat ini, dan harus minta, ya, dan harus percaya. Harus percaya bahwa Yesus yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus, yang akan memberi Roh Kudus itu Dia. Kalau nggak percaya, ya nggak akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, coba ayat 39. Yohanes 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, waktu itu Yesus belum naik di atas kayu salib, saudara. Waktu Yesus berkata ini, Yesus masih bersama murid-murid. Yesus belum mati, Yesus belum bangkit. Ya, tetapi sekarang kita sudah masuk dalam zaman pekerjaan Roh Kudus itu. Karena Yesus sudah dimuliakan, Yesus sudah diagungkan, Yesus sudah naik di atas kayu salib. Puji Tuhan, Dia sudah menebus dosa saya dan saudara. Ya, itulah sebabnya dikatakan yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita bisa menerima kalau kita minta. Kalau merasa haus, Dia akan berikan kepada yang rindu. Puji Tuhan, itulah sebabnya kalau ada ibadah doa 10 hari untuk kepenuhan Roh Kudus, datang minta, ya, untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab dikatakan, ya, Yesus belum dimuliakan waktu itu, belum dicurahkan sepenuhnya, tetapi Roh Kudus sudah bekerja. Cuma tidak sepenuhnya, ya, berlaku seperti kita sekarang. Semua orang yang rindu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus yang merasa perlu. Puji Tuhan, ya saudara. Jadi supaya dapat minum air hidup itu, yang pertama tadi merasa haus, harus datang kepada Dia, mencari Dia, lalu percaya. Lalu hal yang ketiga, harus memuliakan Tuhan, harus memuliakan Yesus. Kalau Yesus dimuliakan, maka di situ air akan dicurahkan. Ada pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama, ya. Siapkan hati kita untuk selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Jangan merasa seperti orang berputus asa kalau belum dipenuhkan Roh Kudus. Minta terus, ya. Datang dan merasa haus, maka Dia juga akan memenuhi yang haus. Puji Tuhan. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu.
kehidupan saudara saat ini. Mungkin hidup saudara bagaikan tanah yang gersang, tanah yang tak berair, tanah yang sudah retak, tanah yang mungkin tandus. Karena beban-beban hidup, ada persoalan yang menindih hidup ini. Ada masalah, ada beban-beban yang membuat seperti tanah hati kita kering dan tandus. Kiranya Roh Kudus boleh menolong. Roh Kudus boleh menyirami dengan air. Haleluya. Pekerjaan Roh Kudus boleh menjamak hati kita. Nyanyikan pujian ini kembali. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Namamu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Namamu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Haleluya. Engkau dengar isi hati kami, Engkau dengar pengakuan hati kami masing-masing, bahwa kami mau setia kepada Engkau. Mau susah, mau senang, mau tetap setia kepada Engkau. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Mungkin firman Allah sederhana, tapi kiranya boleh berbicara di hati. Kehausan akan Tuhan, itu yang akan menjadi satu hal yang utama di hidup ini. Kami tidak pusing dengan hal-hal dunia ini, tetapi kami boleh menunjukkan hati yang haus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai, menghormati firman Allah, yang rindu akan firman Allah, yang rindu dipenuhkan Roh Kudus. Kiranya Engkau hampiri mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap jemaat dimanapun berada, mulai dari anak-anak balita, baik anak-anak Tuhan, sekolah minggu, dewasa, para kaum lansia, dimanapun mereka berada, mungkin ada dalam perjalanan luar negeri, dalam kota, dimanapun mereka berada, lindungi dan jaga, sehat-sehatkan, pagari mereka di dalam nama Yesus. Pada waktu kembali ke tempatnya masing-masing, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau juga menjaga
menjaga dan memagari dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita yang datang dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, para kaum lansia juga Engkau sehat-sehatkan, jagai mereka dalam hadirat Allah. Tuhan, Engkau juga berkati baik yang sedang dalam sakit penyakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pemulihan datang dari Tuhan. Bahkan Tuhan juga berikan kepada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baby-baby yang sudah dilahirkan, Tuhan juga berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan sederhana ini. Pakai dan berkati mereka. Biarlah apa yang mereka sudah kerjakan bagi Tuhan, apa yang kami buat bagi Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau masih percayakan kami untuk melayani Engkau, siapa kami ini? Tidak ada yang dapat kami banggakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua yang sudah terlibat, tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, mereka-mereka para donatur gereja yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Oh Tuhan, apa yang sudah dibuat bagi Tuhan, berkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ketenangan, keamanan kota kami, negara kami, biarlah Tuhan berikan keamanan, baik juga berkat untuk para tetangga kami di Komplek Permata Buana. Dari Bapak Ketua RT, RW, Lurah, Camat, semua yang ada di sekitar tetangga kami. Berkati seluruh komplek ini di dalam nama Yesus. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibadah di gereja berjalan seperti biasa setiap jam 8 pagi. Tuhan memberkati.